wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bunda Sugiartati SPD MPD dan yang saya cintai teman-teman semua. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait mata kuliah pendidikan anak disabilitas penyandang masalah sosial. Nah, adapun topik yang akan kita bahas yaitu konsep pendidikan penyandang masalah sosial. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari masalah sosial. Yang kedua, ada faktor anak bermasalah sosial. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk permasalahan pada anak. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah penanganan anak bermasalah sosial. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja kepada presentator pertama saya persilahkan untuk menjelaskan definisi permasalahan sosial. Baik, terima kasih atas waktunya. Berbicara mengenai konsep penyandang anak masalah sosial, banyak sekali di Indonesia terjadi kasus-kasus seperti itu. Mungkin kriminalitas, kekerasan, dan lain-lain. Anak penyandang masalah sosial sendiri merupakan suatu kelompok rawan anak yang membutuhkan perhatian khusus, baik secara sosial maupun psikologis. Anak-anak ini sering dianggap kurang diterima oleh masyarakat karena mungkin dari perilaku yang tidak patut ataupun berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial sehingga bisa membahayakan dirinya sendiri, orang lain, atau bisa kayak merugikan merugikan ketertiban umum dan bisa berdampak negatif bagi kemajuan suatu bangsa. Terima kasih. Faktor anak penyandang masalah sosial. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan masyarakat di mana para individunya itu sering melakukan komunikasi, interaksi menjadi penting karena lingkungan bisa saja memberikan pengaruh terhadap munculnya berbagai penyimpangan atau penyakit sosial di masyarakat. Misalnya seperti melakukan judi, mabuk-mabukan, atau sering melakukan tindakan kriminal. Maka secara tidak sadar, seorang individu yang berada di lingkungan tersebut akan mengikuti perbuatan orang yang melakukan minum-minuman keras tersebut. Iya. Selanjutnya, ketidakharmonisan keluarga, di mana unit keluarga yang tidak tetap, disorganisasi keluarga karena putusnya hubungan perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara keluarga. Sedangkan peran keluarga sendiri yaitu sebagai tempat pertama bagi seseorang yang memulai mengenal interaksi dan komunikasi. Mulai dari individu memperhatikan tindakan, perilaku, interaksi, dan komunikasi. Karena rumah pertama yang menjadi tempat untuk berlindung, berteduh, yaitu harmonisan keluarga. Selanjutnya itu bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar atau hidup yang layak. Faktor penyebab kemiskinan itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang. Contohnya sikap yang menerima apa adanya, bersungguh-sungguh dalam berusaha dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor yang datang dari luar diri seseorang. Contohnya pemerintah yang tidak merata dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebodohan dan kemiskinan. Kebodohan dan kemiskinan memiliki kaitan antara satu sama lain. Dikarenakan jika seseorang tersebut dikatakan miskin, dia akan ketinggalan dalam bidang pendidikannya. Sedangkan pendidikan untuk mencari penghasilan mereka kesulitan sehingga mereka terpaksa putus sekolah. Inilah yang membuat mereka menjadi kesulitan untuk meraih pendidikan. Terima kasih. Penanganan anak bermasalah sosial. Menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku, mencari akar penyebabnya, membuat anak merasa aman, membantu anak mengatasi kecemasannya,
mengalihkan anak dengan kegiatan lain, melakukan hal yang membuat anak tenang. Penanganan anak bermasalah sosial. Penanganan gangguan sosial emosi pada anak dengan terapi diantaranya terapi bermain, terapi tulisan tangan, terapi alat musik, terapi seni. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan hasil dari presentasi kami. Yang pertama, definisi masalah sosial. Jadi, sederhananya adalah masalah sosial itu suatu kondisi yang membahayakan kehidupan masyarakat. Kemudian ada beberapa faktor dari masalah sosial. Yang pertama, faktor kriminal atau tindakan kejahatan. Yang kedua, ada faktor ada faktor ketidakharmonisan pada keluarga. Nah, di sini orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahwa orang tua harus mengayomi keluarganya. Kemudian yang ketiga ada bentuk-bentuk permasalahan sosial. Yang pertama ada kemiskinan dan yang kedua kebodohan. Kemudian penanganan anak bermasalah sosial. Yang pertama harus mencari akar penyebab mengapa anak tersebut bisa melakukan tindakan sosial. Kemudian yang berikutnya membuat anak merasa nyaman. Kemudian mengalihkan anak dengan kegiatan yang lainnya. Oke, mungkin demikianlah presentasi yang dapat kami sajikan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.